Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini seperti simulasi, seolah-olah dunia hanya program yang dikendalikan oleh entitas tak terlihat? Setiap hari kamu bekerja keras, lelah, mengeluh, menyusun strategi, tapi hasilnya tetap sama. Uang datang dan pergi seperti mantan yang toksik, semakin dikejar, semakin jauh, dan saat diabaikan, justru menghilang tanpa jejak. Barangkali uang bukan sedang menjauh, tapi kamu yang berada di frekuensi yang berbeda. Realitasnya, uang bukan hanya hasil dari kerja keras. Uang adalah bentuk energi yang sensitif terhadap getaran jiwa. Ia seperti merpati jinak-jinak merayap, tapi bisa berubah menjadi elang yang terbang tinggi saat kamu memancarkan energi kekurangan. Inilah alasan kenapa banyak orang merasa terjebak dalam siklus yang sama. Mereka tidak memahami bahwa hidup bukan hanya tentang kerja keras, melainkan tentang sinkronisasi energi dengan hukum semesta. Karena ketika kamu paham caranya, semesta akan membalas lebih dari sekadar nominal. Selamat datang di ruang perenungan yang kami sebut sebagai hukum semesta. Tempat di mana realitasmu dijungkir balikan, logika langit diperkenalkan, dan petuah leluhur yang hampir terlupakan kembali dihidupkan. Di sini kami tidak menyebar motivasi murahan atau jargon kosong. Kami mengajakmu memahami bahwa realitas dapat dibentuk dari dalam diri, bukan hanya melalui usaha fisik yang tak berkesudahan. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup dan tinggalkan komentarmu jika merasa tersentuh oleh pembahasan ini. Dukungan kecil darimu sangat berarti bagi keberlangsungan konten bermakna seperti ini. Karena tanpa kalian, channel ini mungkin sudah terkubur di antara konten viral yang hanya mengandalkan prank dan joget. Yuk, kita lanjutkan perjalanan ini dan bersiaplah memasuki pemahaman baru tentang rezeki, manifestasi, dan hukum semesta yang mengatur segalanya secara halus namun nyata. Hari ini kita akan membahas satu teknik manifestasi yang sangat kuat. Bukan afirmasi kosong atau visualisasi setengah hati. Ini adalah ilmu yang berakar pada kebijaksanaan, spiritual timur dan filsafat leluhur Nusantara. Kamu pasti pernah mendengar orang berkata, "Saya nggak terlalu ngoyo cari uang, tapi rezeki kayak ngalir sendiri." Lalu kamu langsung berpikir, itu mah karena dia anak orang kaya. Padahal belum tentu. Bisa jadi mereka memang paham cara kerja energi dan vibrasi rezeki. Dalam dunia ini, segalanya adalah energi. Jika kamu bekerja keras tapi masih memiliki pola pikir kekurangan, maka yang kamu tarik hanyalah keterbatasan. Tapi kalau kamu selaraskan pikiran, perasaan, dan tindakanmu dengan frekuensi kelimpahan, rezeki bisa datang tanpa kamu harus memaksanya. Ini bukan sulap, bukan kebetulan, tapi mekanisme nyata dari hukum semesta yang sudah sejak lama diajarkan oleh para leluhur. Untuk memahami bagaimana rezeki bisa datang tanpa dicari, kita harus menyelami dulu akar-akar spiritualitas yang sudah hidup ribuan tahun lalu. Leluhur kita di Nusantara, para resi di India, para sufi di Timur Tengah, hingga para biksu Zen di Jepang, semua mengajarkan prinsip serupa. Realitas adalah cerminan dari apa yang kita pancarkan dari dalam diri. Orang Jawa punya pepatah, "Urip iku mung mampir ngombe, nanging nek jiwamu sumarah, semesta iso genepi sakabehe." Artinya, hidup ini hanya sementara. Tetapi jika kita pasrah dalam kesadaran penuh, maka semesta bisa melengkapi semuanya. Di India, konsep Maya dalam Vedanta mengajarkan bahwa dunia ini adalah ilusi yang tunduk pada kesadaran kita. Di Barat, Albert Einstein sendiri mengatakan, segala sesuatu hanyalah energi. Sesuaikan frekuensimu dengan realitas yang kamu inginkan, dan itu akan menjadi milikmu. Ini bukan dongeng, ini fakta. Sayangnya, manusia modern telah terlalu jauh meninggalkan pemahaman ini. Kita diajarkan untuk bekerja keras, lembur tanpa henti, dan mengejar angka. Tapi sangat sedikit yang mengajarkan kita untuk menyambung dengan vibrasi rezeki. Padahal, leluhur kita dulu tidak punya gelar sarjana, tidak punya akun LinkedIn, tapi mampu menjadi pemimpin, guru besar, dan orang yang sangat dihormati. Rahasianya adalah pemahaman akan sinkronisasi antara niat, energi, dan restu alam. Mereka hidup selaras dengan alam, membaca tanda-tanda, dan tidak memaksa sesuatu terjadi jika waktunya belum tepat. Mereka memahami bahwa rezeki tidak hanya soal fisik,
tetapi juga tentang kesiapan jiwa untuk menerimanya. Kita perlu belajar lagi bagaimana menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan agar sejalan dengan frekuensi kelimpahan. Karena ketika kamu siap menerima, semesta akan mengalirkan lebih dari yang kamu bayangkan. Rezeki bukan soal dicari, tapi soal disambut dengan vibrasi yang tepat. Mari kita ambil contoh sederhana yang mungkin pernah kamu alami. Pernahkah kamu mengalami hari di mana segalanya terasa mudah? Bangun pagi dengan hati yang ringan, bertemu orang-orang yang menyenangkan, menerima kabar baik, bahkan tiba-tiba mendapatkan rezeki yang tak terduga. Lalu kamu berkata, "Wah, hoki nih." Tapi apakah itu benar-benar hoki, atau itu adalah efek dari energi yang kamu pancarkan hari itu? Sebaliknya, pernahkah kamu merasakan hari di mana segalanya terasa kacau? Macet, motor mogok, dompet hilang, bertemu orang menyebalkan, dan pekerjaan menumpuk. Hari seperti itu sering dianggap sial, padahal itu adalah alarm dari semesta bahwa ada yang salah dengan getaran energimu. Ketika pikiran dan hati kita tidak selaras, semesta merespon dengan realitas yang juga kacau. Inilah pentingnya memahami bagaimana energi bekerja dan bagaimana kita bisa mengatur ulang frekuensi kita agar kembali selaras dengan kelimpahan. Dalam budaya Jawa kuno, ada sebuah konsep yang disebut dengan ilmu titen. Ini adalah ilmu untuk membaca pola, merasakan getaran, dan memahami kapan waktu yang tepat untuk bergerak atau diam. Ilmu ini bukan takhayul, melainkan bentuk kecerdasan spiritual yang sangat tinggi. Leluhur kita memperhatikan arah angin, perubahan musim, mimpi, bahkan perasaan hati sebagai sinyal dari semesta. Mereka paham bahwa semesta tidak pernah diam. Ia selalu berbicara lewat simbol, pertanda, dan pengalaman yang kita alami sehari-hari. Ilmu titen membantu manusia untuk tidak melawan arus, tapi mengikuti irama alam. Karena saat kita berjalan selaras dengan aliran semesta, kehidupan akan terasa ringan dan rezeki datang tanpa paksaan. Ini sangat kontras dengan gaya hidup modern yang serba buru-buru, penuh tekanan, dan menjauhkan diri dari kepekaan terhadap tanda-tanda halus semesta. Padahal kepekaan itu adalah kunci untuk membuka pintu kelimpahan yang sesungguhnya. Ketika berbicara tentang manifestasi, banyak orang menganggapnya sebagai sesuatu yang mistis, padahal justru itu adalah ilmu yang sangat logis. Manifestasi adalah hasil dari kombinasi pikiran, perasaan, dan keyakinan yang konsisten. Semesta merespon bukan hanya ucapanmu, tapi energi yang kamu pancarkan secara terus-menerus. Jika kamu terus-menerus merasa kekurangan, takut, atau cemas terhadap masa depan, maka itulah realitas yang akan kamu tarik. Namun jika kamu bisa menumbuhkan rasa syukur, percaya, dan kelimpahan dalam pikiran dan hati, maka rezeki akan datang dalam bentuk yang kadang tak terduga. Kuncinya bukan pada usaha yang membabi buta, tapi pada kesadaran dan pengelolaan energi batin. Inilah yang sering disebut sebagai bekerja dari dalam. Saat kamu berubah di dalam, dunia di luar pun akan mengikuti. Ini bukan keajaiban, tapi hukum semesta yang bekerja dengan konsisten. Sama seperti gravitasi, manifestasi adalah hukum yang tak terlihat namun nyata. Salah satu kesalahan besar yang sering dilakukan banyak orang adalah mempercayai bahwa semakin keras mereka bekerja, semakin besar rezeki yang akan mereka terima. Memang benar bahwa usaha adalah bagian penting dari proses, tapi tanpa keselarasan energi, kerja keras bisa menjadi sia-sia. Ibarat berenang melawan arus, kamu akan cepat lelah dan hasilnya tidak sebanding. Dalam ajaran spiritual Timur, kerja keras hanya efektif jika dilakukan dengan kesadaran penuh, niat yang jernih, dan vibrasi yang tepat. Itulah mengapa banyak orang yang terlihat santai tapi hidupnya berkecukupan, sementara yang bekerja siang malam tetap merasa kekurangan, karena mereka tidak sedang mengejar rezeki, tapi sedang menyambutnya. Mereka paham bagaimana menciptakan ruang dalam dirinya agar semesta mau mengalirkan kelimpahan. Ini bukan tentang kerja lebih banyak, tapi tentang kerja lebih cerdas secara spiritual. Inilah cara hidup yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita, dan kini perlu kita hidupkan kembali. Kita hidup dalam era di mana semua hal dinilai berdasarkan logika, data, dan hasil instan. Namun semakin kita menuhankan logika,
semakin jauh pula kita dari kebijaksanaan batin. Padahal keseimbangan antara logika dan intuisi adalah kunci dalam menjalani hidup yang selaras dengan hukum semesta. Semesta tidak hanya bekerja berdasarkan sebab akibat secara fisik, tapi juga resonansi energi yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Inilah mengapa penting bagi kita untuk tidak hanya melatih otak, tapi juga hati. Saat hati tenang, pikiran jernih, dan jiwa selaras, maka tindakan kita pun menjadi lebih terarah. Dan dari sanalah rezeki mulai mengalir. Bukan karena kita kejar, tapi karena kita pantas untuk menerimanya. Semua ini dimulai dari kesadaran. Kesadaran bahwa hidup bukan sekadar rutinitas, melainkan perjalanan energi yang harus kita jaga agar tetap harmonis dengan semesta. Bayangkan tubuhmu seperti antena pemancar. Apa yang kamu pikirkan, rasakan, dan yakini adalah sinyal yang kamu kirim ke alam semesta. Jika sinyal itu dipenuhi rasa takut, kekurangan, iri hati, dan keserakahan, maka semesta akan memantulkan energi yang serupa. Tapi jika sinyalmu adalah rasa syukur, damai, dan kelimpahan, maka semesta akan membalas dengan keadaan yang mencerminkan hal itu. Ini bukan sekadar teori spiritual, tapi telah dibuktikan oleh banyak penelitian dalam bidang kuantum dan psikologi positif. Pikiran dan perasaanmu punya efek langsung terhadap struktur realitasmu. Maka dari itu, penting untuk mulai memperhatikan kualitas batinmu. Apa yang kamu konsumsi setiap hari, baik informasi, makanan, bahkan obrolan, berpengaruh besar pada getaranmu. Bersihkan pikiran dari energi negatif dan isi dengan hal-hal yang mendukung pertumbuhan jiwamu. Saat kamu mulai berubah dari dalam, maka uang, peluang, dan hubungan baik akan datang sebagai respon alami dari alam semesta. Jangan salah paham, manifestasi bukan berarti kamu hanya duduk diam dan menunggu keajaiban. Justru manifestasi mengharuskanmu untuk menjadi pribadi yang aktif secara spiritual dan emosional. Kamu tetap bergerak, tetap bekerja, tapi dengan kesadaran penuh dan energi yang positif. Bedanya kamu tidak lagi bekerja dari ruang ketakutan, melainkan dari ruang keberlimpahan. Ini adalah proses mengatur ulang cara berpikir dan merasakan. Kamu mulai membangun keyakinan bahwa rezeki itu dekat, bahwa kamu pantas hidup sejahtera, dan bahwa semesta mendukungmu. Setiap hari, kamu tanamkan dalam diri bahwa kamu sudah memiliki apa yang kamu butuhkan. Dalam kondisi ini, tindakanmu tidak lagi penuh kecemasan, tapi ketenangan. Dan itulah kondisi ideal bagi energi rezeki untuk datang. Manifestasi adalah tentang menjadi magnet, bukan pemburu. Dan menjadi magnet hanya bisa dicapai jika kamu mampu mengalirkan energi yang bersih dan fokus pada kelimpahan, bukan kekurangan. Para sufi mengajarkan bahwa kehidupan ini adalah cermin. Apa yang kamu lihat di luar hanyalah pantulan dari dalam dirimu. Jika hidupmu penuh konflik, bisa jadi batinmu belum damai. Jika hidupmu penuh kekurangan, bisa jadi kamu masih mengasuh pola pikir kelangkaan. Inilah yang perlu kita sadari bersama, bahwa perubahan tidak dimulai dari luar, tapi dari dalam. Uang bukan musuh, rezeki bukan misteri, semuanya tunduk pada hukum resonansi energi. Semesta tidak pernah pilih kasih, ia hanya merespon frekuensi yang kamu pancarkan. Maka ubahlah dirimu terlebih dahulu sebelum mencoba mengubah dunia. Sufi juga mengajarkan bahwa zikir bukan hanya ucapan, tapi kondisi batin yang terus-menerus terhubung dengan kesadaran ilahi. Dalam kondisi ini, kamu tidak hanya memohon rezeki, tapi menjadi saluran tempat rezeki mengalir. Kamu tidak hanya berdoa, tapi juga hidup dalam vibrasi doa itu sendiri. Dan ketika itu terjadi, kamu akan menjadi magnet yang menarik segala hal baik dalam hidup. Dalam filsafat Vedanta dari India, dunia ini disebut sebagai maya, sebuah ilusi yang dibentuk oleh pikiran dan kesadaran. Realitas yang kita lihat, dengar, dan alami sebenarnya tidak tetap. Ia bisa berubah tergantung pada bagaimana kita melihat dan merasakannya. Maka dari itu, dalam tradisi Timur, latihan mengosongkan pikiran adalah kunci. Ketika pikiran kosong, kamu membuka ruang bagi kesadaran murni untuk muncul. Dan dari ruang inilah realitas yang baru bisa terbentuk. Ini bukan sekadar meditasi, tapi proses transformasi energi. Semakin kamu tenang, semakin mudah kamu melihat arah yang tepat. Dalam keheningan itu, inspirasi datang, solusi muncul, dan rezeki pun mengalir.
Itulah mengapa para biksu Zen bisa hidup dalam kesederhanaan tapi penuh kebijaksanaan. Mereka tidak mengejar, mereka mengundang. Dan semesta pun menjawab dengan kelembutan yang tak terduga. Kamu pun bisa melakukannya, jika kamu bersedia mengubah cara pandang terhadap dunia dan dirimu sendiri. Leluhur kita tidak pernah mengenal istilah toxic hustle. Mereka tidak bangun jam 4 pagi hanya untuk mengejar kekayaan dunia. Mereka bangun pagi untuk menyatu dengan alam, menyapa embun, merenung dalam hening, dan menyelaraskan niat mereka dengan irama semesta. Mereka paham bahwa jika hati tidak damai, kerja sebanyak apapun akan berujung pada kelelahan tanpa makna. Ini bukan tentang malas, tapi tentang kerja yang sadar. Kerja yang tidak membuatmu kehilangan jiwamu. Kerja yang bukan sekadar mengejar hasil, tapi mempersembahkan energi terbaikmu kepada alam semesta. Maka dari itu, jika kamu merasa lelah, berhentilah sebentar. Dengarkan hatimu. Apakah kamu bekerja karena takut miskin atau karena ingin berbagi? Energi dari niat yang berbeda akan menciptakan hasil yang berbeda pula. Ubah niatmu, maka realitasmu pun ikut berubah. Leluhur kita menyebut ini sebagai ngelmu. Bukan ilmu biasa, tapi ilmu yang lahir dari kesadaran dan kebijaksanaan jiwa. Penting untuk disadari bahwa kamu tidak pernah sendirian dalam proses ini. Semesta bukan entitas asing yang jauh di luar sana. Ia ada di sekitarmu, meresapi tubuhmu, dan bersemayam dalam setiap napasmu. Saat kamu berjalan dengan niat yang tulus dan hati yang bersih, semesta akan mengirimkan bantuan dalam bentuk orang, situasi, dan peluang yang kamu butuhkan. Tapi seringkali kita tidak menyadarinya karena terlalu fokus pada kekhawatiran. Padahal bantuan itu sudah datang, hanya saja kita tidak dalam kondisi yang siap menerimanya. Maka mulailah membuka diri. Berlatihlah untuk percaya bahwa yang terbaik sedang menuju ke arahmu. Bukan karena kamu memaksanya datang, tapi karena kamu sudah menciptakan ruang di dalam dirimu. Ruang itu bernama percaya. Dan saat kamu percaya, maka pintu-pintu yang tertutup pun akan terbuka. Semesta tidak pernah gagal. Kita saja yang sering tidak peka terhadap cara semesta bekerja. Salah satu latihan paling sederhana namun sangat kuat dalam membangun energi kelimpahan adalah bersyukur. Bukan sekadar ucapan, tapi rasa syukur yang tulus dari dalam dada. Setiap kali kamu bersyukur, kamu mengirim sinyal ke semesta bahwa kamu sudah memiliki cukup. Dan semesta yang bekerja berdasarkan hukum resonansi akan memberimu lebih banyak hal untuk disyukuri. Bersyukur juga mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Apa yang dulu terlihat kecil menjadi berharga. Apa yang dulu kamu anggap biasa sekarang menjadi sumber kebahagiaan. Orang-orang yang hidup dalam syukur tidak menunggu semuanya sempurna. Mereka menikmati proses dan mempercayai hasil. Maka, mulai hari ini, biasakan untuk mencatat 3 hal yang kamu syukuri setiap hari. Rasakan perubahannya dalam beberapa minggu. Kamu akan menjadi pribadi yang jauh lebih tenang, penuh magnet positif, dan siap menerima rezeki dalam bentuk yang lebih luas dari sekadar materi. Saat kamu sudah mulai hidup dalam vibrasi kelimpahan, kamu akan merasakan pergeseran yang nyata. Orang-orang di sekitarmu berubah, kesempatan datang dengan lebih mudah, dan bahkan masalah pun terasa lebih ringan. Ini bukan ilusi, tapi efek dari energi yang kamu pancarkan. Orang-orang akan merasa nyaman berada di dekatmu karena kamu tidak lagi memancarkan energi, kekurangan, atau kecemasan. Kamu menjadi pusat gravitasi yang menenangkan. Inilah kondisi yang membuat rezeki mengalir tanpa kamu harus mengejarnya. Kamu tidak lagi berusaha menjadi menarik dengan paksaan, tapi kamu memang menarik secara alami karena energimu selaras. Bahkan uang pun akan datang lewat cara-cara yang tidak kamu sangka, melalui relasi, ide, bahkan kebaikan yang kamu tanam di masa lalu. Karena pada akhirnya, semesta selalu mencatat setiap niat baikmu, meski kamu sendiri sudah lupa. Dan saat waktunya tepat, semua akan dikembalikan padamu dalam bentuk rezeki yang melimpah. Namun ingat, semua ini adalah proses, tidak ada yang instan. Vibrasi batinmu mungkin sudah tercemar bertahun-tahun oleh trauma, kekhawatiran, dan pola pikir negatif. Maka beri waktu pada dirimu sendiri untuk menyembuhkannya. Manifestasi bukan lomba. Ini adalah latihan kesadaran yang konsisten. Kamu akan jatuh, kamu akan ragu,
Tapi itu semua bagian dari proses penyelarasan. Setiap kali kamu merasa mundur, kembalilah ke dalam. Renungkan niatmu, perbaiki vibrasimu, lakukan meditasi, tulis jurnal, dan yang paling penting, jangan menilai dirimu hanya dari hasil hari ini. Hidup bukan satu titik, tapi rangkaian perjalanan panjang. Percayalah bahwa selama kamu tetap menjaga kesadaran, semesta akan terus menuntunmu, bahkan di saat kamu merasa tersesat sekalipun. Setiap napas adalah kesempatan baru untuk menyelaraskan diri. Dan setiap detik adalah jendela menuju realitas yang lebih tinggi. Kamu tidak sedang sendirian. Kamu sedang didampingi oleh semesta setiap langkahnya. Sekarang, saat video ini hampir berakhir, tarik napas perlahan dan rasakan keheningan dalam dirimu. Itulah tempat di mana segalanya bermula. Bukan di luar, bukan di masa depan, tapi di saat ini, di dalam dirimu sendiri. Uang, rezeki, dan kelimpahan bukan hal yang kamu kejar. Mereka adalah cermin dari siapa dirimu saat ini. Maka jadilah pribadi yang damai, bersyukur, terbuka, dan sadar. Karena dari sanalah energi kehidupan mengalir. Jangan buru-buru, nikmati prosesnya. Pelajari tanda-tanda semesta, dengarkan getaran hatimu. Lanjutkan perjalanan ini dengan cinta dan keberanian. Jika kamu merasa video ini menyentuh jiwamu, bantu sebarkan ke orang-orang yang kamu sayangi. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena kita akan terus menggali kebijaksanaan dari dalam diri dan dari langit semesta. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, kamu tidak harus mencari rezeki. Cukup menjadi dirimu yang sejati, dan semesta akan bekerja untukmu.